kalian yang masih nekat mau melapor, kalian mending mikir. Soalnya lawan bicara ngomong iya kan. Islam itu lingkaran agama, tapi namanya orang melaporkan itu individu. Ingat, pakai otak kalau ngomong. Iya bro, intinya gini loh bro, bahwa jadi kalau mau melaporkan itu harusnya individu, bukan mengatasnamakan Islam. Salah kalau begitu. Oh, dengar tuh, dengerin siapa? tuh. Itu individu. Kau dengerin dia tuh. Kalau mau lapor aja, jangan bilang umat Islam, nanti bikin malu. Soalnya terbukti. Kamu yang nyamperkan suasana tuh kamu. Soalnya nanti semakin terbukti bahwa umat Islam berseru-seru kepada bangkai. Dan bahwasanya bilangmu menistakan agama, kata-katamu tadi menistakan agama. Bro, kalau misalnya bro, individu, bro, jangan dibawa Islamnya. Gini bro. Misal saya buat statement bahwa umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada bangkai, itu penistaan nggak? Ya itu tidak ada penistaan. Memang fakta kan? Kalau itu bahasanya seperti itu ya berarti fakta. Iya jujur, karena kalian berseru-seru kepada Muhammad. Saya tidak memahami keseluruhannya. Oke, gimana? saya tidak menguasai masalah Al-Quran tentang artinya, bacaannya. Saya tidak memahami kesemuanya itu. Ya. Iya, tapi setidak-tidaknya kamu sudah mengakui bahwa umat Islam berseru-seru kepada bangkai, betul? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kok kemungkinan besar? Iya. Iya. Tuh teman-teman ya, sudah kalian saksikan sendiri ya, bahwa satu lagi umat Muslim mengakui bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat, umat yang berseru-seru kepada bangkai adalah umat Islam, sudah diakui dia. Jelas? Ya. Ya kan? Gentle bro orangnya, lu gentle, seneng gua. Saya tidak, cuman saya yang kurang setuju itu tadi, bahwasanya Anda dituduh menistakan agama. Ya kan? Jelas, saya nggak menistakan agama karena yang saya katakan semuanya benar. Iya. Bahkan sampean mau dilaporkan ke polisi. Seharusnya sampean kalau mau berbalik melaporkan itu serang individunya, jangan serang Islamnya, paham? Serang Islamnya, serang individunya, maksud gini, tapi nggak bisa dibilang individu loh bro, ini nggak bisa dibilang individu. Contoh begini, kalau saya bilang individu nih gimana ya? Kalau individu itu 2-3 orang bro, ini masalahnya umat. Gini nih, saya kasih Anda contoh ya, nih. Ini ulama Anda pernah datang ke negara kita tercinta ini. Namanya Zakir Naik. Ya. Disambut oleh wakil presiden. Ya, Yusuf Kala. Nah, ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, yang datang itu 40.000 orang umat Muslim. Terus mereka teriak Allahu Akbar gitu. Ketika Zakir Naik membahas Bible, dia bahas Bible nih. Ketika dia bilang begitu, bernarasi tentang Bible, tahu nggak umat itu ngomong apa? Allahu Akbar. Lu bilang oknum gimana bro? Itu bukan oknum lagi, 40.000 kok oknum gimana? Itu udah Islam, namanya Islam. Kok oknum lagi? Ya iya, itu kan tetap individunya kan ke kelompok individu mereka. Bro, individu itu 3, 4, 5 orang, 12 orang, 10 orang, 40.000 satu stadion. Ini juga yang membela ini wakil presiden. Ya itu kan bisa dilaporkan walaupun 40.000, enggak usah 40.000. Mana bisa bro, Islam itu kalau soal bahasa agama nggak bisa dilaporin. Soalnya apa? Dengar. Polisinya Islam, jaksanya Islam, hakimnya Islam. Kau mau laporin Islam sama mereka? Ngimpi. Gimana kau itu? Makanya penistaan agama itu harusnya dibikin penistaan agama Islam gitu, karena cuma agama Islam yang gampang dinista. Loh, agama Kristen begitu sulitnya orang menista agama Kristen karena memang agama ini begitu sempurna ajaran Yesus ini. Makanya orang nggak bisa menista-nista Yesus. Ada lagu yang dibikin, itu lagunya terkenal di YouTube. Lagunya begini. Apa lo tega
punya Tuhan yang nggak pakai baju, ada itu. Iya. Ada lagunya itu. Ada Makanya lagu. saya bilang kalau orang Islam bikin lagu-lagu, bikin apa tentang Kristen, bebas. Gitu loh. Tapi kalau orang Kristen ngomongin Muhammad, oh, selesai. Selesai, bro. Tapi buktinya sampai nggak selesai sampai sekarang. Loh, kamu tidak tahu berapa ancaman yang saya terima di inbox saya. Awas Iya, kamu ya. sekarang Kalau ancaman kamu itu dapat saya, kamu demi Allah. Orang kalau udah ngomong Allah nggak tahu kok kesetanan gitu loh, nggak tahu saya. Ya iya. Terus sampai Kenapa sekarang gini, denger? ancaman itu Kenapa berarti apa kenapa enggak? orang Islam kalau udah ngomong Allah kesetanan? Kenapa? Nggak tahu saya kenapa. Kenapa? Terus sampai sekarang Wah, saya curiga Allah ini, saya curiga Allah ini, ya nanti kalau saya ngomong gini nanti. Karena kalau udah sebut-sebut itu, orang kesetanan beringas orang. Kenapa? Iya, iya. Kenapa? Saya tidak tahu. Lu memang itu fakta loh, bro. Mau putarkan videonya? Mau putarkan videonya? Bro, sebentar dulu, sebentar. Sampai bilangnya udah banyak ancaman. Iya, banyak ancamannya, bro. Terus berarti nggak ancaman itu buat sampean ini? Oh ya berarti kalau Terus sampai sekarang buktinya detik ini loh sampean masih karena saya ada di rumah pengungsian. Saya ini mengungsi sekarang ini. Saya nggak di rumah, mengungsi. kenapa mengungsi? Ya karena kau kenapa kan kau bilang diancam nih orang gimana sih? Ngomong kagak nyambung ini kayak bolot nih orang nih. Kan lu tadi nanya kenapa? Karena banyak ancaman. Iya. Kan Anda membenarkan bahwa agama Anda itu yang paling benar dan kami agama Islam itu agama yang dibodohi. Justru karena itu, makasih Yosua. Justru karena itu, makanya untuk menghadapi orang-orang yang tidak berakal dan tidak punya pikiran ini, kita harus punya teknik. Masalahnya udah kejadian. Ada kejadian yang menimpa teman-teman kami, ya. Contohnya yang menimpa AB atau Rudi Simamora. Dia debat nih bro, debat kayak kita ini debat. Lawan debatnya Yusuf PI. Tak nonton nggak? Nggak pernah tahu. Nggak nonton. Oke. Jadi yang nonton tuh banyak, puluhan ribu itu yang nonton secara live langsung. Nah, habis debat tau nggak? Bukan habis debat, lagi debat, rumahnya digeruduk loh, digeruduk. Buka pintu, polisi sudah di luar. Oh, polisi bawa laras panjang kayak macam nangkap datang ke rumahnya. Ya itu karena kalian berulah sendiri. Kok berulah ini saya bilang aduh heran ini aduh. Sekarang saya kasih penjelasan dulu, Itu bro. bukan berulah bro, lawan debatnya ada. Lawan debatnya Yusuf PI, lawan debatnya ketawa-ketawa. Oke. Gimana sih? Sekarang begini, kalau kamu tidak membuka statement debat seperti ini dan sampean mengakui agamamu agama Kristen, saya mengakui agama Islam dan tidak saling mempermasalahkan agama satu sama lain, masalahnya di mana? Masalahnya umat Islam mempermasalahkan agama Kristen. Contohnya ini loh contohnya ini loh. Ya itu karena sudah contohnya. ada Gimana sih, bro? Perdebatan. Sebenarnya sebelumnya kan sudah ada perdebatan. Iya, yang memulai perdebatan siapa? Ya saya enggak tahu. Ya agama Anda. Karena tidak gini loh bro, di dalam Bible nggak pernah disebut gini bro. Di dalam Bible, gini loh, pertama-tama Kristen datangnya pertama. Sebelum Islam lahir udah ada agama Kristen. Oke? Bible sudah ada duluan. Dari mana jalan ceritanya Kristen ngomongin Islam? Islam aja belum lahir. Nah, lalu muncul agama Islam nih, mengatakan misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 57, wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Langsung umat-umat Islam yang kerucuk-kerucuk bilang begini, nih, ini ayat kitab suci kami. Saya pakai ini aja ya. Ini ayat kitab suci kami mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah yang diserupakan. Terus ditanya, bro, lu bilang Yesus nggak disalib.
Terus yang disalib siapa? Yang disuruh makan siapa? Pokoknya yang disuruh makan. Oke, nggak apa-apa, kita turutin maunya mereka. Coba ya, ini kita pakai logikamu, bro. Yesus diserupakan oleh seseorang, oleh Allah, sehingga ada orang lain wajahnya menjadi Yesus, kemudian dialah yang disalibkan, betul? Berarti ada yang tertipu nggak, bro? Ada nggak ya? Loh, orang-orang kan mencari Yesus, hendak menyalib Yesus, betul? Lalu ada orang lain yang nggak tahu siapa, entah dari mana, entah dia punya suami, punya istri atau enggak, punya anak atau enggak, pokoknya ada aja orang. Lalu dia diserupakan wajahnya menjadi Yesus. Lalu dialah yang disalibkan. Berarti orang-orang jadi salah tangkap kan, salah salib kan? Iya. Berarti ada yang tertipu nggak? Iya ada. Nah, kalau ada yang tertipu, ada penipunya nggak? Ya pasti ada. Siapa penipunya? Ya nggak tahu. Berat, saudara. Bro, jujur. Jujur ya kan nggak tahu. Loh, yang membuat tipu daya itu siapa? Tahu, saya belum lahir. Ya saya juga belum lahir yang bikin tipu daya. Enggak, bukan masalah kamu belum lahir gitu loh, bro. Kan Allah membuat orang lain menjadi mukanya jadi Yesus. Lalu dialah yang disalibkan, betul? Berarti yang merancang tipu muslihat itu siapa? Lu. Kok jadi saya? Sulit saudara-saudara mengakui kenyataan ini. Berat saudara-saudara. Tapi ya kan statement inilah yang akhirnya muncul ancaman. Bro, Coba ancaman itu muncul karena mereka nggak bisa jawab, karena mereka nggak bisa berargumen, karena mereka itu didesain memang bukan untuk berargumen, mereka didesain kalau terpojok mereka harus Allahu Akbar gitu, aduh gimana? Ya hal-hal seperti itulah yang akhirnya menjadi muncul ancaman. Kalau kalian tidak membuat statement seperti ini, tidak ada terjadi ancaman. Ancamannya karena bro, kena peringatan bro, kena peringatan, lu merokok. Ya. Kita sambung lagi ya. Makanya jangan merokok, ini kena peringatan. Oke, kita sambung lagi. Oke, sampai ketemu lagi bro. Oke. Ya setidak-tidaknya dia santun lah ya, diajak ngobrol tuh nyambung daripada yang datang. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita dengarkan tadi apa yang mereka debatkan terkait soal penistaan agama dan juga tentang isi kitab suci, yang dimana sebenarnya awal-awalnya yang memulai untuk membahas agama lain itu bukanlah Kristen, teman-teman ya. Karena sebelum Edis TV ini muncul dan juga para apologet Kristen lainnya, itu sudah ada saudara-saudara kita dari Muslim itu sudah membahas tentang kekristenan. Contoh, itu awalnya Zakir Naik ketika dia datang ke Indonesia dan disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia, khususnya Pak Yusuf Kala saat itu, dan memberikan panggung kepada Zakir Naik ya untuk membahas Alkitab, untuk membahas kekristenan, dan bahkan sampai dia menyebarkan fitnahan-fitnahan terhadap ajaran kekristenan. Dia mengatakan Yesus tidak disalib, diserupakan, dan dia mengatakan Alkitab Kristen itu bukanlah Alkitab yang benar, melainkan sudah dipalsukan. Nah, sebenarnya awal-awalnya permasalahan itu dari situ. Sehingga muncullah beberapa oknum ustadz yang membahas ayat Alkitab, dan kemudian juga para mualaf setelah mereka meninggalkan kekristenan dan menganut agama Islam, disitulah mereka belajar dan menyelidiki isi Alkitab itu, teman-teman, dan kemudian mereka mulai menebarkan fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan, seperti yang kita lihat Moko Ginta dan juga Sanihum Munir
Dan ada para mualaf lainnya seperti Ustadz Kainama, Nandar, Donditan, dan teman-teman mereka lainnya. Nah, sehingga muncullah apologet Kristen untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut supaya diluruskan apa yang mereka belokkan terkait ajaran kekristenan, dan juga tidak tertutup kemungkinan banyak apologet Kristen yang membahas atau dalam debatnya dua arah, teman-teman. Nah, tetapi ketika debat dua arah, masalahnya itu kena kasus seperti anak bata ya. Anak bata ini dia berdebat dengan beberapa oknum ustadz seperti Yusuf PI, seperti Ustadz Wafi, dan lain sebagainya, seperti Juma juga. Nah, sehingga sampai sekarang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melakukan penistaan agama, teman-teman. Nah, padahal lawan debatnya itu tidak diproses secara hukum. Nah, inilah tidak adilnya, teman-teman. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.